Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa saja yang tidak masuk? Siti, Dinda, Puput, Sekar. Kenapa itu sekarang? Sakit, Bu. Sakit semua? Iya, Dinda izin ke Surabaya. Semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan ya. Amin. Sebelum Yesus kabur, Ibu mempunyai kata-kata motivasi untuk kita semua. Belajarlah. Ibu mempunyai kata-kata motivasi untuk kita semua. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari. Dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan. Berdoa dipimpin ketua kelas, silakan. Persilakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Manfaat dari meditasi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjelaskan atau menggambarkan suatu objek atau benda kepada orang lain. Dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang kita jelaskan. Baik anak-anak, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang teks deskripsi. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat mengenai struktur teks deskripsi? Ingat, Bu. Apa coba? Umum, deskripsi bagian, penutup, kesimpulan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat selain struktur teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi? Ada yang masih ingat mengenai ciri-ciri teks deskripsi? Menggunakan kata kerja, transitif, terus mengandung kata sifat, menggambarkan suatu objek, terus menggambarkan penggambaran yang dilakukan dalam objek. Ya, bagus. Kurang lebih? Ya, bagus. Sekarang Ibu mau menampilkan sebuah video contoh mengenai teks deskripsi. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Digi. Aku merawatnya sejak dia masih bayi. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Digi termasuk kucing domestik short hair atau kucing lokal berbulu pendek. Aku sangat menyayanginya karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang imut.
Digi tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Pupil mata Digi berwarna hitam, sedangkan iris matanya berwarna kuning. Ketika berada di dalam ruangan atau di tempat minim cahaya, pupil matanya akan membesar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam mata. Sebaliknya, ketika berada di tempat yang terang, pupilnya akan mengecil. Hidung Digi berwarna merah muda dan tampak segar dilihat. Ekornya pun cukup panjang, sekitar 20 cm. Digi juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan itu berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu merasakan getaran, tekstur permukaan, tekanan, dan gerakan di sekitarnya. Bantalan itu juga dapat menjaga keseimbangan saat melompat atau berjalan di medan yang kasar. Hal yang paling kubanggakan dari Digi adalah keindahan pola bulunya. Bulu Digi berpola classic tabby, pola garis tebal bergelombang dengan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Warna putih terdapat pada bagian dada dan sebagian kakinya, sedangkan warna abu-abu dan warna hitam membentuk garis bergelombang di sekujur tubuhnya. Pola di tubuh Digi membuatnya tampak menawan. Mataku dimanjakan oleh keindahan pola bulunya itu. Bulu Digi juga sangat tebal dan halus, membuatku senang dan nyaman ketika mengelusnya. Digi merupakan kucing yang periang. Dia suka sekali diajak bermain tali, berlari, dan melompat ke sana dan ke sini. Digi juga memiliki sifat penurut. Ketika dipanggil olehku, pasti dia akan menghampiriku dan mendekatkan pipinya ke tanganku untuk minta dielus. Tingkahnya menggemaskan sekali. Dia juga sering menunjukkan tingkah menggemaskan lainnya, seperti berguling-guling di lantai. Berbaring telentang dengan santai. Dan menyembunyikan wajahnya di sandal ibuku. Dia juga sering menyambutku saat pulang ke rumah. Tiap aku belajar di kamarku, Digi setia menunggu di depan pintu. Ketika aku membuka pintu kamarku, dia langsung berlari ke arahku dan mengeong dengan manja. Memiliki seekor kucing membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna. Tingkahnya yang manja dan wajahnya yang imut mampu membuatku bahagia. Aku bersyukur karena kucingku, Digi, bisa tumbuh dengan sehat dan menemaniku setiap hari. Ada pertanyaan mengenai video yang Ibu tayangkan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Jelas. Jika tidak ada pertanyaan mengenai video, di dalam video tersebut terdapat struktur dan deskripsi dan gambaran umum, kesimpulan. Mengenai video tersebut, Ibu akan membagikan KTG untuk menguji
Seberapa pahamnya kalian seberapa pahamnya kalian mengetahui materi teks deskripsi LKPD dan kalian membentuk kelompok 3 sampai 4 anggota. Oh, dibagikan ya. Kita ke belakang. Di dalam LKPD, Ibu sudah memberi dan petunjuk untuk pengerjaannya. Dan di situ ada yang ditanyakan mengenai LKPD Ibu bagikan? Tidak. Itu terserah Bu ya, pilih gambarnya Bu ya. Loh, di situ berbeda-beda gambarnya setiap anggota kelompok. Ya. Oke, nambahin juga sedikit. Di sini semua sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Waktunya berapa? Baik. Ibu beri waktu 20 menit untuk pengerjaan LKPD-nya. Ya. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya Terus kalau gambar ini Iya. Enggak. Terima kasih, Bu. iya. Mana, Bu? Terus ini gambarnya ini di deskripsi umum gitu Bu. Iya. Oh, terus habis deskripsi umum, deskripsi bagian. Iya. Terus langsung penutup ya Bu ya. Iya, kesimpulan. Selesai? Sudah. Sudah Bu. Ada kelompok yang belum selesai? Sudah, Bu. Sudah semua. Sudah semua ya. Untuk perwakilan kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok lain. Ya silakan kelompok 1 perwakilan kelompok 1 silakan maju. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Di sini saya mendapat objek pantai parakritis. Yang pertama judul adalah hal yang menggambarkan visi. Kedua identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah atau pertanyaan umum lainnya tentang objek tersebut. Yang ketiga deskripsi bagian berisi penjelasan objek lebih rinci berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan diingat. Kesimpulan adalah kesan yang berisi tentang hal yang dideskripsikan. Judul teks menuliskan tentang keindahan dari pantai parakritis. Identifikasi gambaran umum. Paragraf pertama dari teks menjelaskan mengenai gambaran umum yang dari pantai parakritis, mulai apa itu pantai parakritis hingga detail lokasi dari pantai ini. Yang ketiga, deskripsi bagian
dapat dilakukan oleh para wisatawan di pantai ini untuk menikmati keindahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk hasil kerja kelompok 1? Komentar atau ada kritikan dari kelompok lain mengenai hasil kerja kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak ya. Sekarang ibu mau tanya apa kesimpulan dari hasil kerja kelompok 1? Kelompok 1 adalah kita bisa mengetahui objek yang ada di Pantai Parangtritis. Di situ ada beberapa keindahan yang ada di Pantai Parangtritis dan ada beberapa kegiatan yang ada di Pantai Parangtritis. Baik, itu tadi kesimpulan dari kerja kelompok 1, hasil kerja dari kelompok 1. Ibu akan mengoreksi hasil KPD kalian ya. Ya, Ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? tidak Sudah paham? paham. Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Jika sudah paham semua, pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum